Selamat malam, suara kelompok buruh yang besar seringkali dimanfaatkan sejumlah tokoh politik ataupun partai politik untuk mendulang suara saat pemilu tiba. Partai buruh pun sempat muncul di tahun 2003 namun tidak mampu bertahan di ketatnya persaingan dunia politik tanah air. Kini partai buruh kembali muncul untuk bersaing di pemilu 2024 di bawah komando Said Iqbal. Kiprah partai politik tentu saja tidak cuma diukur dari modal politik tapi juga target konstituen dan juga sekuat apa ideologinya. Nah, dengan modal awal yang dimiliki, seberapa optimis Partai Buruh untuk menembus Senayan? Dalam The Politician episode hari ini sudah bersama saya Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal. Selamat malam Bang Said Iqbal. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih selamat datang di The Politician. Sudah bisa dikatakan menjadi politisi sekarang. Tapi gayanya masih seperti dulu sejak saat pertama kali saya kenal dengan Bang Said Iqbal. Tetap seorang buruh. Tetap seorang buruh. Nah itu menarik Bang Said. Kalau misalnya sekarang, kenapa kemudian harus dibentuk sampai partai politik? Anda mau menarik buruh ke arah politik praktis sekarang supaya ada lembaganya atau gimana? Yang pertama tentu di sebuah negara yang kalau dia sudah bergeser ke industri, dari agraris ke industri, dengan mengukur PDB ya, itu pasti di seluruh dunia pasti ada partai buruh. Saya kebetulan Mbak Putri adalah ILO Governing Body, salah satu pengurus pusat dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB berkantor di Jeneva. 3 periode kebetulan saya dipercaya di PBB. Nah, saya banyak berkeliling seluruh dunia, di negara-negara industri dari Latin Amerika, Eropa, Afrika, Asia, itu Australia, itu pasti ada partai buruh. Partai buruh pertama kali didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muchtar Pakpahan pada saat itu karena euforianya reformasi. Ya, nah, tapi sayangnya seperti tadi disampaikan Mbak Putri, 2003 terakhir 2010 tidak pernah masuk ke parliamentary threshold, sehingga tidak bisa duduk di parlemen. Akhirnya vakum. Apa penyebab kemudian dilahirkan kembali atau dihidupkan kembali partai buruh oleh yang lebih meluas? Kalau almarhum Pak Muchtar adalah diinisiasi oleh kelompok Serikat Buruh SBSI saja satu, kali ini oleh 11 elemen gerakan. Nah itu dia diinisiasi disebabkan hanya satu hal, Omnibus Law. Saya pergi ke Norwegia, Partai Sosial Demokrat didirikan, itu partai buruh di Eropa berarti, karena persoalan minyak bumi. Australia karena persoalan batu bara, New Zealand para buruhnya bangkit karena persoalan wajib militer, mereka tidak suka itu, bikin partai buruh dan berkuasa sampai hari ini sepanjang negara New Zealand ada. Di Brazil persoalan tentang jaminan sosial dan upah murah, Lula da Silva dan MST. Kemudian juga di Peru tentang persoalan guru honorer dan juga Nah, di Indonesia karena persoalan Omnibus Law, bayangkan secara politik buruh kalah. Kenapa? Outsourcing seumur hidup. Bagaimana modern slavery, perbudakan zaman modern itu dilegalkan oleh negara. Upah murah tidak pernah naik 7 tahun. Para petani kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Tanah untuk petani dihilangkan kesempatannya. Begitu pula nelayan, begitu pula guru honorer. Semua yang kami sebut the working class, kelas pekerja kalah secara politik. Di-upgrade oleh kelompok, tanda petik ya, kelas pemodal. Maka itu kemudian harus masuk parlemen. Maka kami harus berjuang di parlemen, di samping perjuangan sosial ekonomi. Tetap di jalan Serikat kan? Buruh. Gitu. Tetap ada di jalan dengan sesuai konstitusi yang berlaku, tapi di parlemen harus ada. Maka kami hidupkan kembali Partai Buruh. Misinya apa sekarang? Partai ini didirikan dengan ideologi Pancasila, tapi basisnya titik tumpunya 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai buruh di seluruh dunia punya ciri yang sama, yaitu bertujuan mendirikan welfare state, negara kesejahteraan. Tapi saya menyebutnya negara sejahtera saja biar mudah. Apa itu negara kesejahteraan? Ada 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan. Maksudnya kalau bahasa gampangnya selalu saya bilang sama kawan-kawan, kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami, kelas pekerja, the working class. Buruh, petani, nelayan, ojek online, mama-mama jabung gendong, ibu-ibu jamu yang berjualan sayuran, tukang supir truk, supir angkot, pokoknya kelas pekerja, nelayan, guru honorer. Dia nggak boleh dong dimiskinkan oleh negara. Nah disitulah peran partai menjadi penyeimbang. Nah yang sekarang ada ini kan partai kelas pemodal dan di tengah kelas agama. Belum ada partai yang berorientasi pada konstituen kelas pekerja, the working class.
memang ini partai identitas, tapi bukan identitas sara ya, tapi identitas tentang kelas. Seluruh dunia itu biasa. Oleh karena itu yang kedua, redistribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Apa bentuknya? Jaminan sosial. Partai ini pro subsidi, maka kita tolak tuh BBM. Mau subsidi apapun, nanti subsidi pupuk misal dicabut, dikurangi, subsidi terhadap bahan pangan, subsidi garam. Kalau itu dicabut, kita pasti melawan. Partai ini harus. Sekalipun itu digantikan dengan BLT misalnya. Kami tidak setuju BLT. Makanya redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa itu? Jaminan sosial. Tentang jaminan kesehatan, BPJS itu perjuangan kelas loh. Bukan hanya perjuangan parlemen. Kami membentuk komite aksi jaminan sosial. Nanti semua itu bukan social assistance, tapi jaminan sosial. Apa bedanya? Kalau social assistance, politisasinya kuat. Kapan negara butuh, dalam hal ini pemerintah, dia kasih BLT. Kapan negara nggak butuh, dia tinggalkan BLT, bansos dikurangin. Nah makanya waktu itu kan Jamkesmas, ya jaminan kesehatan masyarakat. Kita nggak setuju. Kita maunya jaminan kesehatan karena dia jaminan sosial. Maksudnya apa? Dia dicantumkan sepanjang negara ada, sepanjang pemerintahan berganti-ganti apapun tetap ada. Dia dituangkan di dalam APBN, nggak bisa dirubah-rubah karena ada undang-undangnya. Sama seperti ketika pendidikan, dia tetap karena ada undang-undang nggak bisa dirubah itu, tetap harus ada satu anggaran 20% ke pendidikan. Begitu pula pertahanan ada 6%, kesehatan 5%. Nah oleh karena itu Partai Buruh dia pro subsidi, secara bersamaan dia pro jaminan sosial. No social justice for all Indonesian people without social security. Nggak pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Ketika kita sakit, negara bayar. Ketika kita hari tua, negara dan pengusaha bayar. Ketika kita pensiun, negara bayar dan pengusaha. Ketika kita kecelakaan kerja, negara dan pengusaha bayar. Ketika kita mati, negara bayar juga. Nah, ada 5 lagi yang kami perjuangkan. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan pengangguran, dan jaminan air bersih. Kenapa begitu? Loh, buat apa tujuan kita bernegara? Tujuan negara kan untuk memberikan kesejahteraan. No social justice without social security. Cara mengambil kesejahteraan kaum pemodal itu bisnis. Dia bisa punya pinjam uang di bank, regulasi dibuat mudah untuk bisnis. Dia bisa membangun sistem-sistem regulasi yang memudahkan usahanya. Apa cara rakyat mengambil kekayaan negara? Sosial, jaminan sosial. Maka kalau bahasa kami di Partai Buruh, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Negeri ini sangat super kaya. Saya udah keliling dunia. Negeri ini kekayaan nomor 7 di Purchasing Power Parity atau PDB, bahkan tembus di nomor 5. Tapi apa yang nggak ada di Indonesia? Zamrud Khatulistiwa, kalau kata Does Dekker, putri Insulinde yang cantik menarik hati. Tahun 1700 di Saijah Adinda. Bayangkan, Timur Tengah punya minyak, Indonesia punya, tapi Timur Tengah nggak punya emas. Johannesburg, Durban, Zimbabwe punya emas. Indonesia gunungnya emas, mereka nggak punya minyak, nggak punya hutan, nggak punya nikel. Eropa Tengah kaya dengan ikan, Indonesia surganya ikan. Tapi mereka nggak punya minyak kecuali Norwegia, mereka nggak punya emas. Negeri, the land of heaven, tanah yang Tuhan, tanah surga yang Tuhan berikan di kita. Tapi Anda lihat, kekayaan alamnya tergerus oleh sekelompok pemilik modal. Orang bisa memiliki 3 juta hektar. 3 juta hektar itu kan 30 miliar meter persegi. Kalau rumah buruh itu 60 meter persegi, 500 juta orang bisa punya rumah, Mbak Putri. Apa itu adil? Ini kan tentang rasa keadilan. Tentang kesejahteraan yang harus diredistribusi dengan adil dan merata. Kamu boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Kamu boleh bisnis, tapi kami ingin jaminan sosial. Nah itulah yang saya katakan haram hukumnya orang miskin di negeri yang kaya. Contoh, saya ambil contoh salah satu aja yang kita minta. Dan itu kemudian yang dilihat oleh Partai Buruh, disinilah Partai Buruh bisa muncul gitu ya. Betul. Menjadi jembatan, gitu. Menjadi jembatan antara, koreksi saya jika salah, menjadi jembatan antara pemodal, kemudian pemerintah gitu ya, pemerintah dan juga kemudian kelas pekerja. Tapi kan sebenarnya Bang Said, ini tidak berbeda dengan yang selama ini Anda lakukan, tidak berbeda dengan yang selama ini teman-teman buruh lakukan. Teman-teman buruh sudah melakukan itu gitu loh, diskusi tripartit berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dilayangkan oleh pemerintah. Omnibus Law jawaban yang sangat telak buat buruh, kalah. Bagaimana mungkin sistem outsourcing dilegalkan oleh negara seumur hidup? Pemantiknya berarti memang betul-betul itu Omnibus ya? Law. Seperti saya katakan di Amerika, Lula da Silva bersama KUT, Konfederasi Serikat Buruh Brazil, dan MST,
serikat petani, mereka membangun persoalan jaminan sosial seperti Indonesia. Begitu pula dengan upah. Nah, oleh karena itu kami ingin ada secara politik di dalam parlemen, secara konstitusional. Mbak Putri, bukan saya ingin menyombongkan diri. Andaikan Allah takdirkan, Tuhan beri kesempatan kami masuk parliamentary threshold, lolos dulu. 2029 masuk di papan tengah. 2034 Presiden Republik Indonesia itu pasti dari Partai Buruh. Ini saya artinya sudah empiris. mengarah dan kira-kira sudah pada saat yang sama mungkin di tahunnya itu kemudian Indonesia juga sudah menjadi negara industri yang kemudian bisa menjajarkan diri dengan perkembangan di negara maju gitu ya. Industri 4.0 adalah sebuah tantangan tentang bagaimana sebuah negara tidak kehilangan jati dirinya akibat industri yang begitu mudah, nggak ada lagi batas. Anda bisa COVID-19 mempercepat kita revolusi industri 4.0. Makanan kita tinggal pesan, kita tinggal duduk di rumah, bekerja bisa dari rumah. Tapi nilai-nilai sosial, peran-peran negara untuk memberikan jaminan sosial. Tadi saya bilang ada 27,7 juta orang miskin sebagai contoh. Saya ingin memberikan contoh tentang jaminan makanan. Katakanlah 30 juta. Masih banyak orang miskin yang nggak bisa makan. Seorang nenek meninggal 3 hari berturut-turut tidak makan. Haram bagi kami. Nah, maka misal kita berikan negara di tengah revolusi industri 4.0, negara tetap hadir terhadap orang miskin dan tidak mampu. Buruh kontrak miskin, ibu jamu gendong miskin, tukang beca pasti miskin, pengemis-pengemis dan gelandangan di tengah-tengah jalan raya itu, pengamen itu miskin. Mereka harus kita kasih makan. Apa yang salah kita kasih makan? 500.000 misal dalam bayangan saya. Nanti kalau kita mampu lagi 1 juta. 500.000 kali 30 juta orang miskin kita bulatkan. Sekitar 15 triliun. 15 triliun per bulan, kali 12 bulan, 1 tahun 180 triliun. Apa yang susah kita kasih orang makan? Langsung, cash money transfer, cash. Setiap bulan seumur hidup. Kling. Seorang ibu jamu gendong, dia dapat 500.000 setiap bulan. Minimal, makan buat anaknya, lauk pauk yang sederhana, dia ada. Nah, apa yang salah dengan kita memberikan? Ada nggak kepikir itu? Kan enggak. Nah, begitu pula kalau orang nganggur, kita bekerja, kita bayar pajak pada negara, dan kita harus wajib demi negara. Ketika kita kehilangan pekerjaan karena kita tidak mampu, masa negara nggak bayar kita? Tapi tidak fresh graduate. Kalau fresh graduate itu pendidikan. Tapi kalau saya bekerja, karena sesuatu hal perusahaan saya tutup, saya kehilangan pekerjaan, masa saya jadi miskin. Itu yang disebut ketunjangan pengangguran. Betul. Baik, semakin menarik sekarang, tapi kemudian tantangannya tentu ada, Bang Said. Katakanlah sekarang kelompok-kelompok buruh itu banyak sekali, dan bagaimana kemudian Partai Buruh bisa menjelaskan dan meminta mereka untuk secara sukarela bergabung dan mendukung gerakan Partai Buruh. Karena kalau misalnya dari gerakan visi misi gitu mungkin semua juga punya visi misi, tapi sekarang menyatukan yang ada, menyatukan suara agar tidak terpecah belah. Nanti setelah jeda ya dijawab. Tetap bersama kami di The Politician. Kembali bersama kami di The Politician, saya masih bersama Ketua Umum Partai Buruh Bang Said Iqbal. Tadi sebelumnya kita sudah membahas latar belakang munculnya Partai Buruh ya Bang. Tapi sekarang bagaimana menggabungkan? Jadi katakanlah kita bicara soal konstituen. Konstituen Partai Buruh itu berarti kelas pekerja. Sekarang saja sudah banyak sekali serikatnya, sudah banyak organisasinya. Menyatukan mereka itu bagaimana? Karena itu misi utamanya itu dong. Gitu. Di seluruh dunia, mendirikan partai buruh itu harus tidak terfragmentasi gerakan masyarakat sipil, dalam hal ini gerakan buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja, working class. Oleh karena itu, belajar dari apa yang belum bisa dicapai oleh Profesor Dr. Muhtar Mapahan, di mana waktu itu hanya 1 serikat buruh, saya menerima amanat ini dengan satu syarat pada kawan-kawan, kita konsolidasi gerakan dulu. Maka terbangunlah 11 elemen gerakan yang lebih spektrumnya lebih luas. Satu tentu dari kelompok Partai Buruh yang sebelumnya, dalam hal ini digawangi oleh keluarga Bang Mohtar dan Sony Puji Sasono sebagai ketua umum yang terakhir. Yang kedua, kelompok serikat buruh, maka bergabung 4 konfederasi besar. 1 KSPI, 2 ORI, melalui ORI, KSPS-nya Bung Andi Gani, yang ketiga KPBI, Ilham Saboing, kemudian ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, anak dari almarhum Bang Mohtar.
Ada 60, nah ini yang paling kuat. Ada 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional bergabung. Dari mulai SPMI Metal, kemudian ada SPN, ada KEP, ada TSK, ada serikat-serikat Farkes, dan serikat-serikat yang lain. Ada 60. Kemudian juga di kelompok petani. Dulu kan nggak ada. Ya, ini muncul di situ. Di sini. Ya. Maka saya lihat nih ya, saya melihat potret Partai Buruh Indonesia, nampaknya akan seperti Brazil. Dia akan ada gabungan gerakan buruh dan gerakan petani. Dulu gerakan petani di Brazil, karena Lula itu kawan saya waktu di Serikat Buruh, tapi ya. MST itu kelompok serikat petani di Brazil. Kalau Lula dia KUT itu Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil, seperti KSPI lah kira-kira. Dua kekuatan ini model Amerika Latin, sepertinya cocok untuk Indonesia. Pertama, masyarakatnya agamais, kalau di sana Katolik, di sini mayoritas Muslim, dan ada agama-agama lain juga diakui oleh negara, religius agamanya. Di sana kelompok miskinnya juga besar, sama di sini. Juga, ya? Kemudian tropis, di sini juga tropis, dan masyarakatnya secara politik dan gotong royongnya kuat. Maka model Brazil menurut saya digabung dengan model Nordik, dengan partai-partai sosial demokrat. Nordik itu kan gotong royong. Koperasi susunya bisa lebih kuat dari korporasi Nokia misalnya. Itu kan budaya Indonesia. Maka kami berkeyakinan dengan izin Allah, dengan kehendak Tuhan ya Sang Hyang Widi, spektrumnya akan lebih luas. Partai buruh sebelumnya, organisasi serikat buruh ada 4 konfederasi dan 60 federasi tingkat nasional. Organisasi petani, Serikat Petani Indonesia ini serikat petani terbesar, termasuk perkebunan, sawah, ladang, dan perikanan. Serikat Nelayan Indonesia, kemudian juga ada pekerja rumah tangga, Jala PRT. Bahkan Mbak Wardah Hafid dan kawan-kawan UPC Urban Poor Konsorsium gabung ke sini, miskin kota, miskin desa. Dan itu kemudian, solid ya? Organisasinya kan bisa dilihat dari track recordnya Mbak Putri. Karena dan kami solid punya bergabung, anggota. Betul, sulit bergabung. Menghidupkan kembali ada 11 elemen, termasuk FSP, KEP, Parkes, dan organisasi perempuan percaya, Forum Guru Honorer yang punya anggota 1,7 juta. Total konstituen kami yang captive, kami menghitung dengan keluarga 10 juta. Nah 10 juta ini, kalau kita bisa ambil batas parliamentary threshold, 4% kan, 4% kalau 2019 suara sah nasional sekitar 139 juta lebih, katakanlah 140 juta, maka 5,6. Ada hal yang tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, tapi bukan sesuatu yang gampang. Kami punya basis konstituen di situ. Itulah modal awal. Modal awal itulah yang kita gunakan untuk memastikan, kan setiap partai tentu ingin berkuasa, tapi tentu berkuasa caranya apa. Dan bagi kami memilih welfare state. Dan kami akan urusin yang orang-orang kecil aja. Dan ini menjadi penyeimbang. Agar nanti di politik anggaran, figurnya harus terlihat jelas. Oke, kau boleh dapat infrastruktur, tapi secara bersamaan kami ingin jaminan sosial. Jaminan makanan 180 triliun kasih ke kita. Toh negara transfer langsung. Jangan ke bapak-bapak, nanti buat ngerokok. Ke ibu-ibu di ATM-nya. Biar nggak ini. Dan yang seperti KJP, nggak boleh di uang cash. Mbak Putri bayangkan ya, andai kan 180 triliun itu buat makan, akan ada store-store di desa-desa model KUD, tapi beda konsepnya. Orang tinggal gesekan, srek. Petani nggak akan jual ke tengkulak, karena sudah ada pembeli. 180 triliun itu banyak loh. Belum lagi nanti asuransi pengangguran. Hitungan kami kalau asuransi pengangguran itu, unemployment insurance 10%, 10 tahun, 3.000 triliun kita punya. Itulah tawaran Partai Buruh tentang pasarnya, ekonominya. Kami nggak istilah terjebak ekonomi kerakyatan, pasar sosial. Yaitu social market ekonomi, ekonomi pasar sosial. Apa itu ekonomi pasar sosial? Tawaran kami di 11 elemen ini ingin menawarkan sebuah ekonomi pasar sosial berbasis jaminan sosial. Pasar barang itu kamu para pemodal, pasar uang kamu para pemodal, tapi pasar sosial dan pasar tenaga kerja yang tidak mengedepankan flexible labor market, itu akan menjadi concern dari partai-partai buruh. Apa itu pasar sosial? Sederhana. Dia akan berbasis, kalau fiskal dan moneter kan keuangan yang berputar dari pasar uang dan pasar barang. Di Eropa, ketika partai buruh, partai sosial demokrat, atau di Amerika Latin berkuasa partai sosialis pekerja, maka dia akan tawarkan namanya pasar jaminan sosial. Mbak Putri, uang jaminan pensiun seperti di Jepang, siapa perusahaan terbesar di Jepang?
kantor pos. Karena dia ngelola jaminan pensiun seluruh penduduk Jepang. Dia kan akan sampai 20-30 tahun nggak diambil uangnya. Hitungan kami, kalau 10% saja, 2% dibayar oleh buruh, kan buruh harus bayar, 8% dibayar pengusaha, maka akan terkumpul uang 10 tahun 3.000 triliun. Sama dengan APBN. Belum lagi tadi pasar jaminan kesehatan. Kan itu ada uang berputar 180 triliun. Kalau kita tawarkan jaminan makanan, kita tawarkan jaminan pengangguran. Mbak Dewi, Mbak Putri, maaf, Mbak Putri, Anda bisa bayangkan betapa mandirinya kita gitu. Apa yang salah di negeri ini yang super kaya raya? Timur Tengah hanya dengan minyak saja, dia bisa membayar orang gratis berobat, orang gratis sekolah. Orang bilang, oh Indonesia penduduknya banyak. Tapi Tuhan kasih jumlah kekayaan alam kita lebih besar. Disitulah pertarungan tentang gagasan pasar sosial dengan pasar luar. Betul, itu kalau gagasannya ideal dan sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau misalnya menjelang 2024 dan itu tentunya bisa dijual ke konstituen. Tapi kalau misalnya kita bicara soal partai politik ini pembentukannya tidak sulit. Pembentukannya sulit, kemudian mahal. Lalu sekarang banyak publik kemudian bertanya-tanya, ini modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Karena apa? Harus sustain, jangan kemudian gas di depan. Ini kan maraton, rontok di belakang. Ini maraton gitu. Anda bersedia menjawab soal ini? Yes. Norwegia, Finlandia, Australia, kawan-kawan dari sana selalu tanya pertanyaan sama teman-teman media. Dari Bloomberg, dari mana? Siapa? Gitu dari mana uangnya? Dari mana? Kami kebetulan sudah terbiasa di Gerakan Serikat Buruh dan terbiasa beriur. Oh, iuran berarti betul. Mbak Putri bisa lihat bagaimana kekuatan KSPI, KSPSI, FSPMI, aksi-aksi yang kami bangun, May Day yang melibatkan ratusan ribu orang, mogok nasional melibatkan jutaan. Dari mana? Iuran. Karena mereka sadar, ketika mereka mengiur, nasib mereka tentang upah akan terbayar. Nasib mereka tentang jamin kesehatan terbayar. Nasib mereka tentang masa depan mereka tentang pensiun terbayar. Itu kelebihan tentang partai kelas. Maka kami menyebutnya daily working class. Yaitu daily working party. Yaitu partai yang bekerja terus-menerus. Karena apa? Dengan iuran itulah mereka menikmati. Dan itu sudah dirasakan. Siapa orang yang nggak mau 50.000 dia bayar dengan ikhlas, dia tahu upah dia akan naik sekian persen. Dia tahu nanti jaminan pensiun dia akan diperjuangkan. Termasuk sekarang ketika sebentar lagi kita akan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu kan betul-betul kantornya harus ada, fisiknya harus ada, dan itu biasanya kos paling besar dalam pembuatan partai politik. Betul sekali. Oleh karena itu iuran adalah sudah terbiasa. Dengan demikian mereka sudah punya kantor-kantor. Kan kita punya 11 organ, elemen. KSPI ada 29 provinsi kantornya udah ada. SPMI apalagi 32 provinsi. Dengan demikian kami dimudahkan untuk tingkat provinsi, pusat dan kabupaten kota kantor bersama dengan kantor serikat. Memang ada yang jadi persoalan di kecamatan. Nah, mayoritas memang itu adalah kantor yang merupakan rumah. Secara undang-undang kan boleh. Nah, rumah ini karena dia adalah tinggal di kecamatan tapi kan kader serikat. Kader petani, kader nelayan, sehingga mereka welcome, tidak memungut biaran untuk sewa rumahnya. Itulah yang membuat kami bisa menjadi kuat. Apakah ada kesulitan ketika merekrut kemarin? Pasti. Kesulitan yang paling utama adalah ketika kita merekrut karyawan dan pendanaan di mana daerah, provinsi atau kabupaten kota tersebut bukan berbasis industri. Basisnya petani. Kita kan tahu petani tidak terlalu kuat dalam sistem iuran. Mereka bergotong royong. Biasanya kelompok petaninya bergotong royong. Itu sulit sekali. Apalagi kalau kita temui yang basisnya tidak ada buruh, tidak ada petani, tapi berbasiskan masyarakat adat misal. Berbasiskan teman-teman lingkungan misal. Ini tentang jalan Tuhan, Mbak Putri. Saya sih, jujur aja, kalau bukan karena Tuhan punya kehendak, ini nggak jadi di partai. Berarti karena kehendak Tuhan. Betul. Berarti memang persiapannya sudah lebih solid, lebih lengkap, lebih panjang. Nanti setelah jeda saya mau gali lagi dari Bang Said. Jadi apa perbedaan Partai Buruh dulu dan yang sekarang? Tetap bersama kami di CNN Indonesia The Politician. Segera kembali.
Anda kembali bersama saya Putri Ayuning Tias di The Politician. Saya masih bersama narasumber saya, Ketua Umum Partai Buruh Bang Said Iqbal. Bang Said, tadi Anda sudah menjelaskan persiapannya panjang, mencari kader juga di beberapa daerah ada kesulitan. Tapi kalau misalnya sekarang kita lihat apa yang membedakan, ini pertanyaan banyak orang, apa yang membedakan Partai Buruh dulu dan sekarang, dan kira-kira apa yang membuat sekarang akan jauh lebih kuat dari Partai Buruh sebelumnya? Yang pertama perbedaannya adalah kalau di awal almarhum Profesor Mokhtar Pakpahan hanya berbasis satu serikat buruh, itu SBSI pada waktu itu, yang sekarang 11 elemen, baik Partai Buruh yang lama sebelumnya, organisasi serikat buruh, organisasi petani, organisasi nelayan, pekerja rumah tangga, miskin kota, ojol, kemudian ya katakan pekerja informal, jauh lebih spektrumnya lebih luas. Guru honorer juga, aktivis perempuan, lingkungan hidup. Dan yang kedua perbedaannya, kalau yang sebelumnya kesadaran kelasnya itu belum muncul, lebih pada euforia kita era reformasi, dan Bang Mokhtar kan jauh di atas zamannya, karena beliau juga kan ILO governing body seperti saya waktu itu, karena internasional luas pergaulannya, dia bikin partai, tapi kesadaran di tingkat bawah belum ada. Gerakan buruh masih lemah, baru mulai bangkit, ya, dan kesadaran iuran tidak ada. Nah, di sekarang, alhamdulillah kesadaran kelas sudah ada. Kami mulai ini sebenarnya 15 tahun yang lalu. Dari 15 tahun yang lalu saya diminta sebenarnya untuk memimpin partai ini. Saya bilang, kalau masih fragmentasi dan kesadaran kelas belum ada, nggak mungkin. Itu syarat utama. Yang kedua, iuran. Kalau iuran belum terbangun, nggak mungkin. Oleh karena itu, yang sekarang kesadaran kelasnya makin kuat. Bukti, satu orang DPR RI kami bawa dari Bekasi dalam partai tertentu berhasil. Orang dulu menghina gitu, uangnya dari mana? Kalau orang miskin, cuma orang pebayuran lah istilahnya. Pebayurannya kita gak ngerti. Kita gerakkan iuran, kita gerakkan jaringan, alhamdulillah bisa. Dan di beberapa provinsi kita ada menempatkan benar-benar kader buruh yang dibiayai oleh iuran, yang berasal dari anggota SPMI, KSPI, bisa. Itu namanya kesadaran kelasnya terbangun. Iuran relatif sudah banyak. Semua daerah-daerah yang di mana ada SPMI, KSPI, KSPSI, KPBI, KSBSI, SPK, Parkes, semua SPI ada kantor. Dulu belum. Sehingga secara jaringan lebih menguat. Dan yang terakhir yang membedakan, dulu tidak ada isu utamanya, euforia. Sekarang isu utamanya Omnibus Law. Semua orang marah, buruh marah, petani marah, aktivis marah. Dan mereka sadar benar bahwa ini adalah persoalan tentang kekalahan politik. Mereka disuruh tidak berpolitik, tapi kalau teman-teman pengusaha 86% ada di DPR RI. Maka wajar kalau keluar Omnibus Law itu bercita rasa pengusaha. Jangan salahin mereka. Uang mereka memang ada di DPR RI dan di menteri, di lingkungan istana. Oleh karena itu yang disalahkan siapa? Kita. Self-introspection. Kita harus mengintrospeksi diri. Ada persoalan politik. Politik bukan hanya bekerja tentang kekuasaan. Politik adalah bagaimana menempatkan kepentingan kelas menjadi penyeimbang terhadap kepentingan mereka. Kamu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Itu sangat sederhana. Tidak boleh ada orang kelaparan di negara yang kaya raya. Upah harus layak. Jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan makanan harus diberikan, dan jaminan pengangguran. Ya, dan Omnibus Law itu bisakah dikatakan sebagai musuh bersama sekarang dari kelas pekerja atau Partai Buruh? Apakah itu kemudian yang menyebabkan Partai Buruh memang posisinya terlihat selalu berseberangan dengan istana? Ini bukan tentang persoalan berseberangan. Ini persoalan tentang rasa keadilan, rasa kemanusiaan, dan rasa bagaimana menempatkan keseimbangan. Orang selalu khawatir, ini terlalu kiri, komunis. Kalau dia berkuasa, pengusaha akan susah. No. Karena memang ada stempel itu sekarang. Stempel itu ada, stigma itu ada. Stempel Partai Buruh itu pasti ke kiri. Sekarang mari kita lihat Lula da Silva. Apakah dia komunis? Tidak. Dia adalah menempatkan Brazil sebagai bridge. Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Penyeimbang G8. Terakhir belakangan Indonesia akan masuk. Lula berkuasa 10 tahun, upah dia naikkan 30%. Saya ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja satu seminar, kami sama-sama jadi pembicara di Los Angeles. Dia berbicara naikin 30%.
30% selama 10 tahun. Apa yang terjadi? Purchasing power-nya naik. Tapi Lula bilang, uang yang saya naikin gaji itu nggak boleh kamu keluar. Dia harus puter di sini. Anda bayangkan, Mbak Putri ya, kalau 2.000 triliun saja uang itu berputar di negara kita, di kelompok kelas bawah, betapa sejahteranya kita. Kita tidak kaya, tapi kita cukup makan. Kita tidak kaya, tapi kalau kita sakit, rumah sakit bisa menerima kita dan anak kita. Kita tidak kaya, tapi kalau kita menganggur, ada uang yang masih kita bisa gunakan dari negara. Itu persoalan tentang keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Sayangnya, partai yang ada ini tidak mencerminkan itu. Kelompok pengusaha wajar kalau dia kemudian berkuasa dengan kebijakannya yang tidak bisa diterima oleh kelompok kelas pekerja. Kelompok para partai agama wajar. Dia berbicara tentang pesantren, dia berbicara redistribusi terhadap rumah-rumah ibadah. Tapi kelompok yang berbicara tentang redistribusi, kekayaan yang adil dan merata. Ketika kami pensiun, belum ada partai. Kenapa nggak ada yang ngomong tentang bicara jaminan pensiun? Itu kami yang memperjuangkan. Kenapa nggak ada bicara tentang unemployment insurance di partai-partai itu? Kenapa nggak ada yang bicara tentang untuk orang miskin dikasih makan 500.000 cash seumur hidup? Apa yang salah? Dengan biaya cukai rokok, kita bisa ambil untuk membiayai itu. Kenapa tidak ada yang bicara tentang kalau orang nganggur dibayar? Kenapa tidak ada yang bicara kalau air bersih itu penting, gratis seluruh rakyat? Nah, yang kayak begini, di seluruh dunia memang domainnya partai buruh, partai sosial demokrat. Dan ini biasa-biasa saja. Nah, di partai buruh kami menyebutnya 13 platform. Pertama, kedaulatan rakyat. Daulat rakyat itu bukan daulat dinasti, bukan daulat uang, bukan daulat keluarga. Dia harus benar-benar berasal dari kelas bawah. Nggak ada tokoh. Siapa yang menjadi tokoh? Kemudian juga dia ada reforma agraria. Tanah untuk petani, solar untuk nelayan, upah untuk buruh. Tapi kalau itu di negara maju, apa bisa diterapkan di sini? Indonesia sudah negara industri. Negara terkaya nomor 7, Mbak Putri. Presiden bahkan mencanangkan, saya juga mendapat informasi dari Bank Dunia, dalam rapat ILO, Indonesia nomor 5 nanti di 2025. Apa yang salah dengan kita, Mbak Put? Singapura itu seujung kuku. Malaysia nggak ada apa-apa. Australia nggak, kita hanya bersaing kalau di Asia itu India, Jepang, dan Indonesia. Korea Selatan nggak ada. Kita kaya 13.000 triliun. Nolnya aja kita bingung. 13.000 triliun uang PDB kita. Kalau kita mau bicara pendidikan, 20% dari hampir 2.300 triliun APBN. Mbak Putri, 460 triliun. Kok pendidikan kita begini-begini saja? Masih ada anak yang tidak sekolah. Apa yang salah dengan negeri ini? Berarti itu tentang politik anggaran. Berarti itu tentang keberpihakan. Istilah saya, lo dan boleh menurut ambil. Anda selama ini partai politik yang ada saat ini di Senayan masih belum mampu untuk menunjukkan Untuk kelas keberpihakan. pekerja. Keberpihakannya tidak ada. Keberpihakan pada kelas pekerja. Tapi tentang mereka keberpihakan kepada secara umum, dan mereka konstituennya berbeda, sah. Partai tertentu bicara infrastruktur, bicara tentang bisnis, bicara tentang investasi, sah. Partai tertentu bicara tentang rumah ibadah, bicara tentang pesantren, bicara tentang sekolah-sekolah agama, sah. Tapi tidak ada satu partai yang bicara upah. Tidak ada satu partai yang bicara jaminan sosial. Tidak ada satu partai yang bicara tentang jaminan makanan. Tidak ada satu partai yang bicara tentang outsourcing. Kenapa kira-kira? Karena mereka bukan pada, karena saya tidak menyebut ideologi. Tujuan welfare state-nya tidak seirama. Bagi kami, negara kesejahteraan atau welfare state, bagi kelas pekerja adalah menempatkan tadi 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata dalam bentuk jaminan sosial, yang kami mau kejar 5 lagi, dan yang ketiga adalah tanggung jawab publik, tadi saya belum sebut, yaitu ketika saya bekerja, saya bayar pajak, wajib. Ketika saya tidak mampu bekerja, apakah saya lumpuh, apakah saya cacat, apakah saya pengangguran karena dipecat, perusahaan nggak ada, negara bayar saya. Itu sah-sah aja Mbak Putri. Dan itu biasa, lazim. Itu kalau kita pergi, saya jadi pembicara di Helsinki, Finlandia. Mereka tepuk tangan 10 menit standing applause. Mereka membayangkan, kamu berjuang itu tanpa partai katanya. Iya. Tentang BPJS. Kan saya bilang BPJS unlimited biaya seumur hidup dan semua jenis penyakit. Dan kamu dapatkan 2 tahun, 2010 sampai 2012 negara, iya. Dan itu bukan pemberian negara. Pemerintah, kami berjuang. Bahkan kami mogok nasional. Nah, itu yang menjadi
berarti kamu harus butuh partai. Nah, saya Mbak Putri, kesadaran kelas saya muncul itu setelah 15 tahun istri saya meninggal. Kemudian saya melihat Omnibus Law itu, negara menempatkan kelas pekerja itu sebagai masyarakat kelas kedua, nggak boleh. Hati saya nggak bisa terima. Karena saya keliling dunia, negeri yang begitu kaya. Negeri bagaikan tanah surga yang Tuhan taruh. Kok kita nggak bisa kelola? Bukan mereka yang ada di sana salah, tapi kita yang ada di bawah tidak mau membangun kesadaran. Negara ini kan milik kita bersama. Saya akan bicaranya itu. Pokoknya saya akan ngomong upah. Rame nih DPRD, DPR rame saya bikin upah. Terus kalau mau gusur, tunggu dulu. Kalau itu tanah negara, tanggung jawab negara pasal 33, pasal 34 apa? Kalau di situ ada orang, kamu main gusur, tunggu dulu. Saya bilang, saya kirim 10 anggota DPR saya Partai Buruh menghadapi eskavator. Terus apa Bang? Berdiri aja depan eskavator. Nggak begitu eskavator. Yang kayak gitu-gitu harus ekstrim. Kalau nggak akan didengar. Sekarang kita jeda dulu. Nanti setelah jeda kita gali. Sekarang apa strateginya untuk memenangkan suara di 2024? The Politician segera kembali ya. Terima kasih Anda masih bersama saya Putri Ayu Ningtyas di The Politician. Saya masih dengan bersama Ketua Umum Partai Buruh Bang Said Iqbal. Bang Said, kita tahu sekarang masih berlangsung proses verifikasi faktual di KPU, tapi kalau misalnya kita bicara soal strategi untuk 2024, karena semuanya berlomba-lomba pasti untuk menang, dan semuanya bisa saja menjual hal-hal yang tadi Bang Said sampaikan kepada saya. Soal upah, karena biasa menjelang tahun politik biasanya buruh paling seksi dan terus didekati. Nah sekarang strateginya apa? Yang pertama kami menyebut 3 step. Step pertama konsolidasi gerakan sudah selesai. Sekarang kita udah masuk dalam verifikasi, lolos terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doa pada seluruh rakyat Indonesia, pada kelas pekerja, melalui kesempatan CNN TV ini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan sampai lolos verifikasi KPU dan dinyatakan peserta pemilu dan kemudian bisa lolos parliamentary threshold. Step kedua memang kita harus mempersiapkan lolos verifikasi ini. Ini kerja-kerja administrasi. Alhamdulillah kerja keras semua exco di kabupaten kota, kecamatan dan juga provinsi dan pusat dengan sistem IT. Kalau nggak pakai sistem IT nggak bisa, karena sistem IT itu di administrasi harus benar-benar luar biasa. Dan kami alhamdulillah bisalah IT kami mengimbangi IT-nya KPU. Kemudian nanti kita kalau lolos berarti step ketiga adalah mempersiapkan kelolosan parliamentary threshold. Nggak usah muluk, 4% dulu sesuai dengan persyaratan. Bagaimana memungkinkan kalau Allah izinkan kita lolos di verifikasi KPU, administrasi maupun faktual, maka kita hitung dulu captive-nya, captive market kita apa. Kita mapping dulu, kita petakan daerah yang buruh itu mana. Memang semua partai nanti akan katakan tanda petik menawarkan isu-isu yang sama. Tapi tentu kami akan lebih dekat secara emosional dan nanti saya bilang daily working party. Partai yang bekerja tiap hari. Kamu dipecat datang ke partai ini karena ada serikat buruh. Kamu butuh kenaikan upah datang ke partai ini. Kamu butuh perjanjian kerja bersama bikin ini. Ada tanah yang dirampas, ada penggusuran kamu datang ke ini dan sebagainya. Daily working party. Nah dengan demikian pemetaan kami ada 5 daerah kami sebut golden land-nya lah ya, tanah emasnya. 1 Jawa Barat, 2 Jawa Timur, 3 Banten, 4 DKI Jakarta, 5 Kepri. Ini basis buruh. Anggota kami total di sini saya ambil Jawa Barat. Jawa Barat itu dia punya buruh formal itu pasti berserikat. Buruh formal itu pasti berserikat. Anggota kami saja sudah 3 juta. Kalau dengan keluarga istri dan anak faktor pengali 1,4, jam sostek pakai 1,4 selalu, itu akan ketemu angka sekitar 5 jutaan. Ya, Pareto dalam ilmu Pareto diagram 20% pasti dapat. Berarti kalau kita punya hampir katakan 10 juta, 20%-nya kan 2 juta. Tadi captive-nya 5 juta. Maka pada angka 3 juta kita akan dapat. Kemudian di Jawa Timur, target kami 1 juta suara. Banten kan kota 1.000
sejuta pabrik istilahnya. Kami dapat 1 juta suara target. Target kami di DKI Jakarta nggak main-main, 4 besar. 4 besar harus dapat. Harus menang Jakarta itu. 750.000 suara. Dan di Kepri, Batam, basis kami, itu bisa dapat 500.000 sampai 750.000 suara. Kumpulan suara ini kira-kira bisa mendekati 6 sampai 7 juta suara. Tadi kan saya bilang, untuk 4% dari total suara sah, lolos parliamentary threshold kita butuh 5,6. Dengan captive market saja, itu artinya di luar anggota, belum kita hitung, kita bisa. Tentu partai lain akan mengambil segmen yang lain, yang bukan anggota kami. Kalau tapi kami, bisa saja, dengan captive kan bisa. Iya, tapi bisa saja partai lain juga menggoda-goda dan mengganggu teman-teman buruh? Sangat mungkin, tapi faktanya alhamdulillah, pada go to back home. Balik kandang semua. Sekarang nih yang mereka aktif partai-partai balik kandang semua. Karena mereka merasa lebih nyaman. Mereka bisa bicara tentang upah. Mereka bicara tentang tanah para petani. Mereka bisa bicara tentang ibu-ibu jamu gendong yang menginginkan makanan, jaminan makanan yang kita diskusikan itu. Mereka bisa bicara tentang jaminan kesehatan. Kami punya Jamkes Watch. Itu banyak membantu orang-orang. Dan mereka tahu perjuangan BPJS itu perjuangan kelas. Perjuangan dari KSPI, KSPSI, Andigani, SPMI, Serikat Petani. Kami dulu bergabung namanya Komite Aksi Jaminan Sosial. Jadi mereka tahu benar paham. Tapi sekali lagi ya, ini tentang jalan Tuhan. Saya selalu percaya. Usaha tanpa Tuhan meridhoi Sang Hyang Widingga memberkati itu memang tidak bisa. Tapi kita untuk mengetuk pintunya arsnya Allah itu kan harus berdoa. Maka doa salah satu kekuatan. Tapi secara mapping dan secara rasionalitas rasanya kita akan tembus di 4%. 2029 target kami papan tengah 8%. Baru 2034 kita harus jadi presiden Republik Indonesia. Bang Said, kalau misalnya kita tahu kita sekarang membahas soal konstelasi politik di Indonesia, di tanah air akhir-akhir ini. Kita tahu di pemilihan presiden sebelumnya, Bang Said kemudian sempat memberikan dukungan atau buruh memberikan dukungan kepada salah satu calon Pak Prabowo waktu itu. Apakah kondisinya masih seperti itu dilihat sekarang? Partai Buruh terdiri dari 11 organisasi inisiator menghidupkan kembali. Tentu pemikirannya juga lebih luas, lebih meluas maksud saya, spektrumnya juga lebih meluas. Waktu kami mendukung Pak Prabowo itu KSPI, lebih mudah bagi saya secara homogen. Hari ini saya diberi amanat sebagai presiden partai yang lebih spektrumnya luas, saya harus mendengar suara yang ada. Karena partai ini sekali lagi bukan daulat dinasti, bukan daulat tuan, bukan daulat uang. Ini partai di seluruh dunia. Memang orang akan bilang, tapi tentang proses pembuktian sih. Kalau kita pergi ke seluruh dunia, partai buruh itu, partai sosial demokrat atau sosialis pekerja, dia akar rumputnya akan bergerak. Karena itu tentang presiden, tentang menteri, tentang bagaimana oposisi atau ke dalam ruling party, itu harus proses yang demokratis. Saya menyebutnya nanti ada konvensi rakyat mendengar. Bahkan kami yang membedakan partai buruh boleh dicatat mungkin kalau suatu ketika kami berkuasa atau loloslah, Mbak Putri boleh tegur saya. Mbak Putri boleh tegur saya. Ya. Namanya adalah constituent recall. Kami akan membuat sebuah aturan yang keras. Seorang yang bisa duduk di DPR dan DPRD, dia bisa di-recall bukan oleh partai, tapi oleh konstituen. Nah, di dalam undang-undang pemilu dan undang itu sebenarnya ada. Maka kami akan memilih jalan bukan political party recall, tapi konstituen recall. Yang mempunyai hak recall itu konstituen. Tentang mekanisme bagaimana kita akan atur secara internal dan kita akan sampaikan kepada MKD mungkin atau lembaga-lembaga yang nanti mungkin kita akan masuk. Saya masih penasaran tentang sudut pandang Partai Buruh terhadap konstelasi politik saat ini. Nanti saya gali lagi setelah jeda, tetap di The Politician di CNN Indonesia. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Politician. Kami sudah memasuki segmen akhir The Politician. Saya masih dengan Bang Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh. Bang Said, Anda
selama Anda sebelum menjadi Ketua Umum Partai Buruh tentunya, sering kali berbentrokan atau berseberangan dengan pemerintah. Jadi sekarang saya mau menanyakan posisi Anda sebagai Ketua Umum Partai Buruh terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Partai Buruh, partai yang sedang merintis untuk lolos verifikasi KPU. Tentu tidak bisa dan terlalu dini kalau kita menempatkan sebagai oposisi atau the ruling party. Kita akan menentukan itu setelah kita dinyatakan lolos verifikasi KPU, maka menentukan tentang apakah kita akan ruling party atau oposisi, konvensi yang akan kita gelar, rakyat mendengar. Dan tadi, constituent recall akan kita kedepankan di dalam memilih wakil-wakil rakyat akan duduk. Tapi betul ada kekecewaan Kalau terhadap sebagai pemerintahan gerakan Presiden serikat Joko buruh, Widodo? kalau sebagai gerakan serikat buruh dan teman-teman gerakan petani, setidak-tidaknya di 11 organisasi inisiator pelanjut bergabung ini, kita terus terang terpukul kecewa berat terhadap Omnibus Law. Itulah pukulan paling telak. Istilahnya udah kena uppercut, kena jab, udah jatuh, ketendang. Itu udah susah bener tuh bangun. Nggak bisa bangun. Bangunnya susah. Mau harus ada extraordinary. Extraordinary kita akhirnya menyadari. Selain perjuangan sosial ekonomi, maka sosial politik. Oleh karena itu, sikap Partai Buruh memastikan dulu pada step kedua lolos verifikasi KPU dan pada step ketiga parliamentary threshold. Pada saat itulah kita baru bisa menentukan sikap apakah beroposisi atau masuk dalam ruling party. Semua partai politik tentu ingin the ruling party, tapi Partai Buruh, tolong saya nanti diingatkan sepanjang hayat saya kalau saya masih ada umur, kita akan berpihak tentang ikut oposisi atau tidak oposisi kepada azas welfare state. Kalau presiden yang didukung oleh partai tertentu, dia tidak berpihak terhadap keinginan untuk membangun 5 sistem jaminan sosial yang lain, jaminan makanan, jaminan hari pengangguran, jaminan perumahan, jaminan pendidikan, dan jaminan air bersih, tentu kami akan berbeda. Begitu pula sebaliknya. Kalau presiden itu kemudian tidak berpihak pada reforma agraria dan kedaulatan rakyat, kedaulatan pangan, lebih pada impor. Ketika kami masuk dalam ruling party, misal di awal mereka menyatakan bersetuju dengan welfare state yang kami gagas dengan 13 platform itu, tiba-tiba di jalan berubah, bagi kami bukan sesuatu yang sulit untuk keluar. Jadi bagi kami ukurannya adalah tentang azas dan tujuan daripada pemerintahan yang berkuasa. Kita boleh bersetuju terhadap semua pasal-pasal dalam sila-sila dalam Pancasila, tapi dalam penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ukuran kami. Terjemahkan rasa tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu hanya diterjemahkan no social justice without social security. Itu seluruh dunia. Dan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ada menempatkan haram hukumnya orang kelaparan di negara yang kaya. Dan ketika kita kehilangan daya karena dipecat, karena kita kecelakaan kerja, negara harus hadir. Itu prinsip-prinsip. Ketika kami di ruling party, prinsip itu tidak jalan di pemerintahannya, kami keluar, oposisi. Ketika oposisi kami lihat ada perubahan sikap di kebijakan, kami siap bergabung. Itulah ukuran menempatkan posisi daripada Partai Buruh. Verifikasi faktual sekarang sedang berlangsung. Tapi bagaimanapun kan partai politik ini sudah terbentuk, Bang Ipal. Bang Said, selanjutnya apa jika kemudian tidak lolos verifikasi faktual? Untuk membangun partai politik itu bukan hanya kekuasaan. Ini tentang sebuah cita-cita. Di Indonesia sudah ada partai berbasis agama, sudah ada partai berbasis pengusaha, kelas pemodal. Walaupun ada sebagian partai yang mengatakan kami partai orang kecil, tapi dalam kebijakan tidak mencerminkan itu. Tidak bicara upah, tidak bicara jaminan sosial, tidak bicara kedaulatan pangan, tidak bicara tentang disabilitas, tidak bicara perlindungan perempuan, dan sebagainya. Dan karena itu, cita-cita itu nggak boleh berhenti. Saya ingin mengatakan pada Mbak Putri dan seluruh pemirsa, perjuangan itu tentang bukan kalah menang. Perjuangan adalah tentang keyakinan kita tentang sebuah cita-cita. Hari ini kita bisa kalah, besok kita menang. Besok kita menang, satu ketika kita kalah, besok lagi kita bisa menang. Itulah tentang keyakinan terhadap sebuah cita-cita. Kalaulah kita tidak lolos, belum diizinkan oleh Allah untuk lolos verifikasi, kita akan berjuang terus. Partai ini tidak akan bubar. Kan badan hukumnya masih ada. Setidak-tidaknya kami berkeyakinan di daerah, kalaulah lolos verifikasi, di daerah pun bisa kita dapatkan beberapa fraksi. Jadi Anda pun juga sudah tahu prosesnya ini panjang, sulit. berliku, sulit, dan mungkin akan banyak yang mengganggu? Yes, of course.
Kelompok pemodal tidak akan senang, terutama pemodal yang hitam. Tapi saya berkeyakinan Tuhan tidak akan pernah menciptakan dalam sebuah komunitas manapun semua orang buruk. Pasti ada yang baik. Pemodal-pemodal yang baik inilah yang kita akan akan ajak. Karena kalau partai buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Partai buruh berkuasa, indeks kebahagiaan harus naik, indeks angka korupsi harus turun. Dan disitulah kita menempatkan pengusaha menjadi bagian penting di dalam membangun indeks kebahagiaan, indeks kesejahteraan. Lula membuat para pengusaha Brazil jadi tumbuh, bergabung di BRICS. Bagi saya, pertumbuhan ekonomi harus diiringi redistribusi. Gini indeks dan Gini rasio harus kita jaga. Sekarang pertumbuhan ekonomi naik, tapi Gini indeks, Gini rasio naik. Gini indeks, Gini rasio itu artinya pendapatan orang tertinggi dan terendah. Kalau angka Gini rasionya makin tinggi kan makin jauh kesenjangan sosial. Kami ingin jaga ini. Saya tinggal bilang sama pengusaha, kau boleh ambil kelapa sawit 30 tahun. Kau boleh ambil 3 juta hektar. 3 juta hektar itu saya minta 1,5 juta hektar untuk plasma. Petani-petani. Kau tetap kaya, tapi mereka tetap bisa mendapat upah. Itu kan sederhana. Tapi nggak boleh kau semua kuasain. Dari mulai hilir sampai hulu, nggak boleh. Kau boleh datang para pengusaha-pengusaha asing, domestik, kau ambil itu yang dikeruk dari muka bumi di Indonesia, tapi kau bayar upah yang benar, yang baik, yang layak. Mereka pasti mau. Saya udah keliling dunia. Oke, terakhir Bang Said, seberapa yakin Anda bahwa buruh seluruh elemennya kemudian solid dan bersatu di bawah Partai Buruh? Pertama, kami punya captive market, anggota KSPI 2,2 juta orang. Anggotanya ORI itu hampir sama, bahkan lebih 2,5 juta orang. Anggota KSBSI, KPBI mungkin sekitar 1 juta total. Kami punya captive market hampir mendekati angka 5 juta yang tadi saya sampaikan. Belum dari petani mungkin sekitar 900 ribuan. Kita akan bicara di situ. Kami menyebutnya SA1, salam satu pintu, door to door. Waktu itu seorang sahabat saya, pemimpin serikat buruh di organisasi saya, diremehkan orang di Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta. Anak desa nggak pernah menang. Begitu kita gerakkan, begitu kita patungan tiap orang mengiur 50 ribu rupiah hanya untuk memenangkan beliau selama 6 bulan. Mereka mau ikhlas, menang dia. Dan mungkin kalau hari ini Kabupaten Bekasi mengadakan pilkada, dia adalah orang yang nomor 1, sekarang surveinya tertinggi. Banyak partai ingin bertemu. Kekuatan itu kita bangun dari sebuah keyakinan dan kesolidan. Tapi sekali lagi, semua takdir Allah. Saya percaya itu. Sang Hyang Widi dan Tuhan yang kuasa. Baik, Bang Said Iqbal, Ketua Umum Partai Buruh, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di The Politician. Terima kasih sudah mengonfirmasi beberapa hal. Kita tadi sudah mendengar mengonfirmasi berkaitan dengan dari mana sumber dana Partai Buruh yang selama ini dipertanyakan, kemudian ideologi seperti apa yang akan dibawa, dan juga soal cita-cita. Dan saya ingin tegasin satu. Kami bukan partai komunis. Partai kami adalah partai yang berbasis pengakuan semua agama, pluralisme, semua suku, semua orang bergabung di partai ini. Basis kita adalah ideologi Pancasila. Dan terutama soal tadi sedikit tentang menggambarkan, menjelaskan soal cita-cita negara berkesejahteraan. Terima kasih Bang Said Iqbal sudah bergabung di The Politician. Sukses selalu, semoga lolos verifikasi faktual, itu yang pertama kali langkahnya. Dan demikian The Politician episode kali ini. Saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Terima kasih, selamat malam.